Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan mencoba mulai belajar mengenal Tuhan. Dulu saya sudah pernah berikan sedikit materinya, atau katakanlah yang dulu itu adalah versi singkatnya. Dan sekarang kita akan ulang versi panjangnya, sekaligus untuk meralat kesalahan saya yang ada dalam video versi pendek. Kita juga akan berusaha menelusuri kata demi kata dari Alkitab bahasa aslinya, supaya kita bisa benar-benar mengekstrak setiap detail yang mungkin bisa kita dapatkan. Dan karena ini akan menjadi sebuah video seri yang cukup panjang, jadi kita akan bicara sesantai mungkin. Dan satu lagi yang perlu diingat, di sini saya bukan bertindak sebagai seorang guru. Saya bukan pengajar. Saya hanya menceritakan kembali apa yang pernah saya dapatkan dari roh kebenaran, yaitu roh penghibur yang dulu pernah Yesus janjikan. Tuhan itu roh. Kalau kalian tidak percaya dengan adanya roh, ya susah untuk bisa menerima pengajaran yang benar. Tetapi masalahnya, tidak semua roh itu adalah Tuhan. Ada juga yang disebut dengan roh-roh jahat. Dan mereka juga mengajarkan something. Oleh sebab itu, roh perlu diuji. Dan saya terbuka untuk diselidiki dan diteliti baik oleh orang yang beriman maupun oleh orang yang tidak beriman. Saya terbuka untuk diperiksa, baik oleh orang yang mengerti bahasa Ibrani, oleh seorang ahli Taurat, oleh seorang teolog, oleh seorang uskup, ataupun oleh seorang nelayan seperti saya. Saya terbuka. Setiap orang bisa menyelidiki apa yang saya sampaikan ini. Kalau saya berkata, Yesus itu anak Allah, bukan Allah, maka setiap orang, baik yang beriman pada Yesus maupun yang tidak beriman pada Yesus, bisa membaca dan meneliti sendiri apa yang tertulis dalam kitab suci. Demikian juga halnya ketika saya berkata, Yesus tidak setara dengan Bapa, melainkan lebih rendah dari Bapa. Siapa saja yang memiliki kitab suci bisa membacanya dan menyelidikinya sendiri. Dan oleh karena itu, saya menolak doktrin Tritunggal. Saya menolak ajaran-ajaran tersembunyi. Saya menolak memalsukan firman Allah. Tetapi saya ini bodoh. Sementara semua manusia adalah pembohong. Siapa yang bisa mengajar saya? Oleh sebab itu, roh kebenaran diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengajar diri saya yang bodoh ini. Sehingga sekarang saya dapat berkata-kata untuk menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian, saya menyerahkan diri saya untuk dipertimbangkan oleh saudara-saudari sekalian di hadapan Allah. Apakah yang saya sampaikan ini tidak benar, ataukah yang saya sampaikan ini benar? Sekali lagi, saudara, baik orang beriman maupun orang tidak beriman, kalian bisa menyelidiki kitab suci yang saya yakini. Semuanya terbuka, tidak ada yang rahasia. Maka bacalah sungguh-sungguh dan dengarkan saya baik-baik. Lalu pertimbangkan sendiri.
apakah kalian masih ingin menyembah Allah Tritunggal seperti yang diajarkan oleh para pendahulu saya? Atau kalian mau kembali pulang menyembah Allah yang Esa, yaitu Yahweh satu-satunya Sang Pencipta? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang telah membangkitkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bukan membangkitkan dirinya sendiri. Sebab yang menjadi manusia itu adalah anak Allah, bukan Allah. Allah tidak pernah menjadi manusia, dan Allah yang sama itulah yang akan membangkitkan kita semua dari kematian. Lepas kalian mau percaya adanya roh atau tidak, semua orang pasti akan mati, dan semua orang pasti akan dibangkitkan. Yahweh, kepada siapa Yesus saya kembali pulang? Yahwehmu dan Yahwehku, Allahmu dan Allahku. Yang tadinya Bapa kita berbeda, sekarang oleh karena Yesus Kristus, kita memiliki Bapa yang sama. Tapi jangan lupa juga ketika kalian membuat pertimbangan-pertimbangan bahwa ada yang namanya roh antikris, yaitu roh yang ingin menyamakan diri dengan Yesus. Roh yang ingin menggantikan posisi Yesus sebagai raja. Roh yang menyamar sebagai Yesus. Serigala berbulu domba. Dan roh itulah yang mengajarkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Itulah tiga roh najis yang menyerupai kata. Tiga pribadi yang memang setara. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai permulaan, saya mau menjelaskan sedikit mengenai bahasa-bahasa filsafat. Tuhan itu berfilsafat, saudara. Jadi sedikitnya kita memang harus memahami filsafat itu seperti apa. Contoh misalnya, dalam filsafat umum ada sebuah pernyataan. Tidak ada itu adalah ada. Ada itu adalah tidak ada. Ini kan setara dengan firman Tuhan yang mengatakan, dikatakan hidup, engkau mati. Paham ya? Hidup adalah mati, mati adalah hidup. Sorry, saya buka PowerPoint-nya saja. Saya lupa kalau saya sudah bikin PowerPoint. Nah, itu. Saya ulang ya. Dalam filsafat umum, ada sebuah pernyataan. Tidak ada itu adalah ada. Ada itu adalah tidak ada. Dalam kitab Wahyu, ada pernyataan Tuhan. Dikatakan hidup, engkau mati. Pertanyaan saya, dua pernyataan ini setara atau tidak? Saya katakan, dua pernyataan ini setara. Tidak ada itu adalah ada, sama dengan hidup itu adalah mati.
Ada itu adalah tidak ada, sama dengan mati itu adalah hidup. Loh kok bisa? Sekarang saya mau bertanya lagi. Apakah saudara percaya bahwa setelah saudara mati ada kehidupan kekal? Nah, makanya dikatakan mati itu adalah hidup. Sederhananya seperti itu. Mulai nangkep ya. Dan kalimat-kalimat filsafat seperti ini sebenarnya bisa kita jelaskan dengan peragaan-peragaan sederhana. Dan sebagai pengantar yang pertama, saya akan menunjukkan pada saudara satu peragaan saja sebagai contoh. Kita lihat dulu apa yang menjadi statement saya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu adalah sebuah pernyataan dari saya. Terang dan gelap itu sama. Pernyataan ini adalah hasil dari sebuah kesimpulan. Kalian pasti bingung. Ya gak mungkin lah, terang kok disamakan dengan gelap. Itulah yang namanya bahasa filsafat. Di mana kesamaannya? Di dalam gelap, orang tidak bisa melihat. Di dalam terang pun, orang juga tidak bisa melihat. Kesimpulannya, gelap dan terang itu sama. Kalian pasti tambah bingung. Jadi kita langsung saja menjelaskan dengan peragaan. Sebentar, saya nyalain dulu kameranya. Nah, halo, saudara sudah bisa melihat saya ya? Baik, kita langsung saja. Saya mau bertanya, kenapa saudara bisa melihat saya? Karena punya mata. Salah satunya itu, saudara bisa melihat saya karena ada cahaya, ada terang. Walaupun saudara hanya melihat saya lewat kamera, kamera itu menangkap cahaya sehingga bisa menampilkan gambar diri saya. Cara kerja kamera itu sama seperti cara kerja mata kita. Kamera itu salah satu hasil ciptaan manusia yang meniru Tuhan. Tuhan banyak mengajar saya lewat dunia perfilman. Nanti saudara cari sendiri saja bagaimana cara kerja lensa kamera. Oke? Sekarang saya lupa. Sekarang saya mau tutup kameranya dengan ini. Janganlah basah ini. Saya mau tutup kameranya dengan ini. Apa sekarang saudara masih bisa melihat saya? Tidak. Kenapa? Karena kamera tidak menerima cahaya.
Artinya, lensa kamera dalam kondisi gelap. Tapi saudara tahu, di dalam gelap itu ada diri saya. Betul? Hanya saja saudara tidak bisa melihat saya. Betul? Artinya, di dalam gelap, saudara tidak bisa melihat saya. Sekarang saya akan buka penutup itu tadi. Ciluk. Sekarang saudara sudah bisa melihat diri saya lagi. Betul ya? Nah, sekarang saya punya benda ini. Benda apa ini? Sentolop. Saya akan arahkan cahaya sentolop ini ke depan kamera. Halo, apa saudara bisa melihat saya? Kenapa saudara tidak bisa melihat saya? Padahal ini adalah terang. Dan saudara juga mengetahui bahwa di dalam terang itu ada diri saya. Betul? Hanya saja saudara tidak bisa melihat diri saya. Betul? Jadi bagaimana saudara? Apakah pernyataan saya tadi salah? Itulah bahasa filsafat. Dan kita bisa menjelaskan filsafat dengan peragaan-peragaan sederhana. Saudara bisa mencoba sendiri di rumah. Ini saya punya cermin. Saudara berkaca di cermin dengan kondisi cahaya normal. Saya pastikan saudara bisa melihat wajah saudara sendiri di cermin. Tapi ketika saudara kasih cahaya langsung di depan cermin, saya pastikan wajah saudara hilang dari cermin. Tapi saudara bisa mengetahui bahwa di balik cahaya tersebut ada wajah saudara sendiri. Jadi bagaimana saudara? Apakah pernyataan saya tadi salah? Kita lihat kembali slide PowerPoint. Apakah pernyataan saya ini salah? Terang dan gelap itu sama. Di dalam gelap, saudara tidak bisa melihat. Di dalam terang, saudara juga tidak bisa melihat. Maka kesimpulannya adalah gelap dan terang itu sama. Tetapi terang itu lebih baik daripada gelap. Kenapa? Karena terang itu hidup, bisa diatur kuat lemahnya dari cahaya tersebut. Sementara gelap itu mati, sudah gak bisa diapa-apain lagi. Sampai sini mengerti ya saudara? Itu tadi hanya penjelasan singkat dari bahasa filsafat. Sebagai pengantar saja.
kita belum atau bukan sedang menjelaskan Tuhan saat ini. Tapi nanti peragaan itu memang akan kita ulang kembali ketika sudah masuk materi kita yang sesungguhnya. Tuhan itu roh. Banyak kalimat-kalimat filsafat yang sesungguhnya bisa kita pahami dengan peragaan-peragaan sederhana seperti yang barusan kita lakukan. Itu tadi hanyalah salah satu contoh saja. Biar ke depan nanti saudara bisa lebih memahami Tuhan yang adalah roh dengan pikiran yang lebih terbuka. Tuhan itu sendiri banyak menggunakan bahasa-bahasa filsafat. Eyeh, esher eyeh. Aku adalah aku. Ini juga bahasa-bahasa filsafat. Ada adalah ada. Tidak ada adalah tidak ada. Tetapi tidak semua hal harus kita baca dalam kacamata filsafat. Sebab filsafat itu sendiri juga bisa menjadi setan yang mematikan. Konsep Tritunggal itu adalah salah satu filsafat yang bisa membunuh manusia. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Bapa itu Allah, maka Yesus itu Allah. Tidak bisa semuanya dipukul rata seperti itu. Sebab kalau semua diterjemahkan seperti itu, maka Tuhan itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Sebab seluruh ciptaan yang ada di dalam semesta alam ini memang ada di dalam diri Tuhan. Maka tidak ada pencipta dan tidak ada ciptaan. Tidak ada yang suci, juga tidak ada yang najis. Semuanya satu. Hal ini akan sangat menyesatkan. Yesus di dalam saya di dalam Yesus. Karena mereka berkata Yesus itu sang pencipta, maka saya seharusnya juga sang pencipta. Bukankah ini logika yang menyesatkan? Ini filsafat yang membunuh. Kolose mengingatkan kita supaya berhati-hati dengan ajaran filsafat yang kosong dan menyesatkan, yang berasal dari ajaran tradisi turun-temurun, juga dari roh-roh dunia. Tuhan itu roh, tapi juga ada roh-roh dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi. Roh perlu diuji, maka ujilah. Dan sekarang kita akan sedikit mempertanyakan, filsafat itu apa sih? Kita lihat slide selanjutnya. Filsafat menurut kamus bahasa Indonesia adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Itu pengertian filsafat menurut kamus bahasa Indonesia. Pengetahuan dan penyelidikan mengenai segala yang ada. Apa yang ada itu? Yang ada adalah tidak ada, atau sebaliknya, yang ada adalah ada. Aku adalah aku. Itulah tadi bahasa-bahasa filsafat dasar. Usaha-usaha awal manusia untuk memahami eksistensi dari Tuhan atau eksistensi dari ada.
Sebelum menanyakan ada dan tiada, tadi dikatakan filsafat itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sendiri dari mana? Jadi kompleks. Tapi kalau saudara benar-benar mau membaca kitab suci dan mencari Yesus, maka semua jawaban atas pertanyaan kita yang banyak itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab suci kita yang hanya beberapa lembar saja. Yang banyak menjadi sedikit, yang sedikit menjadi banyak, yang terkecil menjadi yang terbesar menjadi yang terkecil, yang kompleks menjadi sederhana, yang sederhana menjadi kompleks. Saya sebut itu ciri Tuhan. Kalau menurut kitab suci yang saya yakini benar, pengetahuan manusia itu berasal dari manusia yang makan buah dari pohon pengetahuan. That's it. Sesimpel itu jawabannya. Adam itu hidup bergaul dengan Yahweh. Awal mula pengetahuan Adam itu ya diperoleh dari pengajaran langsung dari mulut Yahweh. Tapi begitu Adam makan buah dari pohon pengetahuan, maka hubungan antara Yahweh dan Adam itu terputus. Relationship-nya antara Yahweh dan Adam itu terputus. Adam kemudian memperoleh pengetahuannya sendiri. Maka dari sanalah pengetahuan kita sebagai manusia sekarang ini berasal dari pohon pengetahuan. Tapi prosesnya tidak akan sesederhana yang kalian bayangkan atau yang kalian pikirkan. Begitu Adam makan buah pengetahuan, lalu jadi pinter, tahu segalanya. Tidak begitu juga. Pengetahuan itu proses. Tuhan itu tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan instan. Kun fayakun. Jadilah sesuatu, lalu sesuatu itu jadi. Tidak pernah. Atau kalau dalam bahasa Ibrani, Yehi waihi. Jadilah maka jadi. Jadilah terang, maka terang jadi. Seolah-olah penciptaan terang itu instan. Saya beritahu saudara, penciptaan terang itu ada prosesnya. Merah hepet. Oleh karena tidak ada yang instan itulah, maka Yahweh menjadikan manusia zaman purba itu umurnya panjang-panjang. Tujuannya untuk berproses, belajar. Semakin banyak manusia mengetahui, usianya yang panjang itu akan semakin pendek. Efek dari buah pengetahuan. Dan Yahweh ingin memperbaiki hubungan yang terputus antara Sang Pencipta dengan ciptaannya ini melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Sang Terang. Ciptaannya yang pertama, awal dari kegagahannya yang mula-mula. Kok Yesus diciptakan? Yesus itu keluar dari Bapa. Dia tidak diciptakan, tapi dilahirkan.
Jika Tuhan berkehendak, besok kita akan bicara hal ini lewat pengantar yang kedua, yaitu bahasa. Kalau kalian bersedia menanggalkan pengetahuan kalian yang ada saat ini, maka Yesus sendirilah yang akan mengajar kalian. Sama seperti Adam waktu mula-mula diajar oleh Yahweh sendiri, sebelum Adam mendapatkan pengetahuannya dari makan buah tersebut. Maukah saudara menanggalkan pengetahuan saudara yang saat ini saudara miliki dan menjadi bodoh untuk menerima ajaran Kristus? Saudara-saudariku yang terkasih, Yahweh Allah kita itu adalah satu-satunya Sang Pencipta yang tanpa awal dan tanpa akhir. Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Coba kalian perhatikan baik-baik kalimat yang sudah saya tulis di PowerPoint. Jangan terburu-buru bersuara. Renungkan dulu baik-baik. Samakah yang tanpa awal dengan yang awal? Samakah yang tanpa akhir dengan yang akhir? Ini juga filsafat, saudara. Bahasa filsafat. Dan ini adalah filsafat yang berasal dari Tuhan. Daripada saudara belajar filsafat tentang ada dan tidak ada, yang hanya berkutat pada masalah predikasi, lebih baik saudara merenungkan apa yang saya sampaikan ini. Memang filsafat ada dan tidak ada itu adalah salah satu usaha manusia untuk berusaha mencari tahu mengenai sebuah eksistensi. Terlebih lagi eksistensi dari keberadaan Tuhan. Namun kendati demikian, bukankah kita semua percaya bahwa Tuhan itu memang eksis? Jadi untuk apa kita buang-buang waktu? Lebih baik saudara renungkan saja kembali apa yang akan saya sampaikan ini. Yahweh Allah kita itu adalah satu-satunya Sang Pencipta yang tanpa awal dan tanpa akhir. Sedang Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Saya ulang ya. Yahweh adalah satu-satunya pencipta yang tanpa awal dan yang tanpa akhir. Sedang Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Ciptaan awal Yahweh itu adalah terang. Terang yang dimaksudkan pada mulanya itu adalah malaikat. Tetapi malaikat jatuh ke dalam dosa. Lalu Yahweh menciptakan makhluk hidup yang disebut Adam. Adam itu adalah ciptaan Yahweh yang terakhir. Tapi ternyata Adam juga jatuh ke dalam dosa. Maka Yahweh hendak menebus segala ciptaannya itu melalui sebuah rahasia alam semesta yang tidak diketahui oleh malaikat-malaikat.
Dan rahasia itu adalah terang itu sendiri. Terang yang menjadi bahan dasar pembuatan makhluk bernama malaikat. Terang itu kemudian dijadikan manusia oleh Yahweh sebagai ciptaan yang terakhir, sebagai buah karyanya yang paling agung, satu-satunya manusia yang bukan berasal dari darah dan daging, tetapi manusia yang berasal dari terang. Yahweh itu adalah satu-satunya sang pencipta. Sebagai sang pencipta, Yahweh itu memiliki konsep, memiliki ide-ide yang dia keluarkan dari pikirannya. Dan semua ciptaannya itulah yang menjadi wujud dari ide-ide tersebut. Terang Yesus sebagai yang sulung, dan Yesus sang terang sebagai yang bungsu. Kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan diri Yahweh sendiri. Dan sebagai makhluk ciptaan, kita juga memiliki konsep-konsep untuk menciptakan sesuatu dalam pikiran kita. Namun sayangnya, kita itu hidup di dunia fana, sehingga konsep-konsep manusia itu kebanyakan adalah konsep yang fana. Semesta itu tidak diciptakan. Semesta itu ada dengan sendirinya. Sekali lagi saya ulang, semesta itu tidak diciptakan. Semesta itu ada dengan sendirinya. Semesta itu tanpa permulaan dan tanpa akhir. Sama seperti Yahweh yang tanpa permulaan dan tanpa akhir. Namun demikian, semesta itu sendiri bukanlah Yahweh. Semesta itu gelap. Dan semesta itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yahweh itu hidup. Maka Yahweh memikirkan bagaimana supaya semesta ini menjadi terang. Dan setelah terang itu jadi, maka Yahweh mulai menciptakan alam semesta, yaitu semesta yang terang. Bumi kita ini diciptakan sama persis seperti Yahweh menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, dunia kita ini memiliki keterikatan dengan dunia di alam semesta. Apa yang menggerakkan kita di alam dunia ini sama dengan apa yang menggerakkan di alam semesta. Satu ketetapan untuk semua, baik untuk orang asing maupun untuk penghuni alam semesta. Yahweh itu adalah yang tanpa awal dan yang tanpa akhir. Dia hanya selalu ada dan dia hanya akan selalu ada. Dia menciptakan segala sesuatunya dengan konsep keabadian. Jika tidak ada awal dan tidak ada akhir, bukankah tidak ada hidup dan tidak ada mati? Lalu kenapa sekarang ada awal dan ada akhir? Ada kelahiran dan ada kematian? Konsep berpikir manusialah yang membuat adanya awal dan akhir. Konsep berpikir manusialah yang menciptakan adanya hidup dan mati.
Dan manusia kemudian terikat dengan konsep-konsep dari pikirannya sendiri. Ketika bayi dilahirkan, kita semua tersenyum bahagia. Namun ketika seseorang meninggal, kita semua tertunduk duka. Natal kemarin, kita semua tertawa gembira karena Yesus lahir. Pasca besok, kita semua akan menangis sedih karena Yesus mati disalib. Manusia terputus dari konsep pikiran Yahweh. Sebab sesungguhnya Yahweh itu tidak mengenal hidup dan tidak mengenal mati. Dia hanya ada dan akan selalu ada. Yahweh tidak pernah berubah, tetapi dia selalu bergerak. Sebab Yahweh itu hidup dan pemberi hidup. Ada juga manusia yang berpikir, ketika orang mati, tubuhnya menjadi bangkai terkubur di dalam tanah. Dia merasa berjasa telah membuat subur tanah sehingga rumput dan tanaman dapat tumbuh subur di tanah. Sapi lalu memakan rumput tersebut dan manusia menyembelih sapi itu untuk dimakan. Dan mereka berkata, inilah lingkaran hidup yang tidak berkesudahan. Hidup yang tanpa awal dan tanpa akhir. Dan saya berkata, itu pun akan berakhir. Sebab kita sudah terputus dengan konsep pola pikir Yahweh. Jika kalian ingin menyambung kembali rantai yang terputus itu, hanya ada satu jalan. Cari Yesus. Kalau sudah ketemu, makanlah Yesus. Jangan makan sapi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10-11. Pahamilah hal itu baik-baik. Shalom.